Selamat berjumpa. Peranan copywriting sekarang sangat menentukan dalam marketing atau dalam penjualan untuk meningkatkan penjualan dan ya tentunya untuk scale up usaha. Nah, apa sebenarnya copywriting? Ya banyak sekali definisi, banyak orang mendefinisikan, mengartikan copywriting. Intinya adalah rangkaian kalimat yang ditulis ya, karena writing itu untuk mendapatkan respon. Nah, respon itu bisa action untuk membeli, kemudian bisa sebuah pengetahuan tentang produk atau product knowledge atau apapun yang tujuan dari copywriting ini. Ada banyak jenis copywriting. Yang pertama ya seperti saya sebut tadi adalah copywriting untuk marketing. Nah, copywriting marketing ini untuk marketing biasanya untuk membuat si prospek atau orang yang menerima atau yang membaca tulisan atau copywritingnya ini akan antusias untuk membeli. Kemudian ada copywriting untuk branding. Nah, tujuannya supaya si pembaca yang membaca kontennya atau copywritingnya ini mungkin bisa untuk mengenal tentang produk, untuk edukasi, bisa juga untuk selain mengenal produk, edukasi juga untuk membuat image tentang produk tersebut. Kemudian ada technical untuk copywriting, yaitu tentang product knowledge atau tentang penjelasan teknis dalam pada sebuah produk, untuk sebuah produk. Kemudian selanjutnya ada copywriting untuk media sosial. Nah, ini biasanya untuk media sosial ya bisa untuk branding juga, untuk membuat produk image, tapi lebih banyak ya brandingnya itu untuk menarik pengunjung atau menarik orang untuk rutin atau mengikuti akun media sosialnya. Nah, ini bermacam-macam karena masing-masing media sosial memiliki aturan dan karakter tersendiri. Jadi Facebook dengan Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn, atau yang lain mungkin WhatsApp, itu memiliki karakter dan batasan yang berbeda dan aturan sesuai di platform masing-masing. Nah, ini ada copywritingnya. Nah, ada copywriting juga untuk email marketing. Nah, ini sudah beda lagi, ini dikirim. Kemudian ada copywriting untuk SEO. Jadi bagaimana membuat skrip atau konten yang nanti akan berkait atau untuk meningkatkan SEO di konten-konten baik itu media sosial maupun web atau akun marketplace Anda. Jadi copywriting ini banyak sekali digunakan dan diperlukan ya, termasuk ketika kita membuat deskripsi untuk konten atau untuk toko, di toko kita baik itu di website sendiri atau di marketplace. Nah, untuk membuat judul, untuk membuat
deskripsinya itu dibutuhkan teknik copywriting supaya lebih informatif dan lebih menarik. Nah, yang penting itu membuat antusias orang yang membacanya untuk membeli. Nah, struktur yang penting dalam copywriting itu ada 3 hal. Yang pertama itu memperkenalkan produk atau brand Anda. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat pembaca itu antusias tertarik untuk membeli. Nah, setelah pembacanya tertarik membeli, yang ketiga itu closingnya itu call to action, ya dipacu atau didorong si pembaca ini untuk segera action membeli. Itu kalau untuk copywriting rata-rata untuk marketing. Jadi konsepnya itu pada dasarnya seperti itu. Ada rumusan strukturnya untuk copywriting yang dikenal itu dengan singkatan AIDA, A-I-D-A. A-nya itu yang pertama, A-nya itu attention. Attention itu perhatian, jadi bagaimana menarik perhatian supaya orang membaca konten Anda. Ya, karena kalau di website sendiri mungkin ya tidak ada persaingan, tetapi ketika Anda membuat kontennya itu di media sosial, kan orang suka scroll, atau kalau di marketplace pun kan begitu, scroll. Supaya orang tidak scroll itu harus ada attention, menarik perhatian. Nah, ini macam-macam kan. Menarik perhatiannya itu bisa dari judul, makanya banyak orang membuat judul ya istilahnya kan clickbait itu kan, supaya memancing orang untuk ngeklik dan membaca. Nah, ini juga ada tekniknya, apa saja yang membuat orang itu berhenti scroll supaya tertarik dengan konten Anda, tertarik untuk membaca. Jadi itu bisa dari judul itu mungkin sebetulnya sih nggak perlu bombastis ya, tapi mungkin agak sedikit mengejutkan, membuat orang itu berhenti dan sejenak membaca. Itu bisa mungkin kalau di teorinya itu kan bisa dengan angka atau bisa dengan kalimat-kalimat yang sedikit ya nggak bombastis sih, sebetulnya agak menarik begitu. Tapi bisa juga itu attention itu bisa kita dapatkan juga dari gambar, dari sebuah gambar kan, dari image yang membuat orang tertarik untuk berhenti dan membaca dulu kontennya. Nah, itu struktur yang pertama. Jadi bikin orang, karena akan bersaing itu di antara, kalau Anda punya Facebook pun, Facebook ya misalnya, itu kan di timeline itu kan banyak postingan orang. Nah, supaya postingan Anda itu dibaca orang, ya yang pertama itu kan menarik dulu orang untuk berhenti. Kemudian setelah I kan, I itu interest. Nah, ketika orang sudah berhenti untuk membaca, nah itu baru tulisannya atau kalimat-kalimatnya itu yang membuat orang itu tertarik, interest untuk
melanjutkan membaca, untuk melanjutkan membaca. Jadi bisa macam-macam ya, mungkin informasi atau bisa jadi knowledge atau tips atau apapun yang membuat orang itu bisa melanjutkan untuk membaca. Karena kalau tidak menarik ya, ketika dia melihat judulnya kemudian baca 1-2 kalimat tidak menarik, dia akan scroll. Nah, selanjutnya adalah D, AID ya. D-nya itu desire, itu membuat orang itu untuk antusias terhadap apa yang Anda sampaikan, apa yang Anda tulis. Ya dalam hal ini kan kalau produk ya membuat antusias untuk membeli. Atau kalau untuk branding itu antusias untuk mengenal produk Anda. Jadi buatlah si pembaca konten Anda itu akan semakin antusias mengetahui, mengenal, dan akhirnya nanti akan membeli. Nah, yang terakhir adalah AIDA. A yang terakhir adalah action. Nah, ini yang gongnya itu terakhirnya itu action ini. Jadi setelah orang itu dibuat antusias, digiring untuk melakukan action. Actionnya apa? Ya beli. Nah, untuk mendorong action ini, untuk mendorong orang beli itu bisa diciptakan macam-macam. Bisa mungkin kalau promo misalnya kan, promo sekian persen itu supaya orang tertarik, oh ada diskon gede, segera beli. Nah, atau dengan batas waktu kan, Anda akan mendapatkan diskon ini sampai tanggal sekian, supaya apa? Supaya orang cepat-cepat beli. Atau untuk sekian orang pembeli. Nah, itu juga bisa membuat orang itu cepat-cepat untuk membeli. Jadi persediaan terbatas, stoknya hanya sekian. Nah, macam-macam tekniknya, macam-macam caranya. Intinya adalah supaya orang itu segera membeli. Nah, dalam membuat copywriting ini kita juga menyesuaikan dengan medianya, media sosialnya, mungkin WhatsApp atau Facebook atau Instagram. Nah, orang juga karakter orang sekarang kan tidak suka terlalu banyak kalimat karena orang sudah malas baca sekarang. Jadi kalau kalimatnya panjang-panjang kayak nuturi gitu ya sudah, orang nggak akan baca lagi. Jadi gunakan kalimat yang singkat, mudah dimengerti dan tentunya menarik. Kemudian gunakan sudut pandang itu sebagai pembaca, bukan Anda. Kalau Anda kan pasti ngomongnya produk saya pokoknya the best ya, nomor 1 kecap gitu. Nah kayak gitu pembaca juga udah alah ini kecap gitu. Tapi gunakan sudut pandang sebagai pembaca, orang yang Anda ajak untuk Anda dorong untuk membeli ya. Apa sebetulnya yang diinginkan kan? Ya tentu dengan value-nya, kemudian informasi-informasi yang ingin diketahui semacam itu. Dan kemudian ya jangan terlalu berdele-dele dalam membuat copywritingnya. Singkat, padat, jelas, informatif, dan mendorong orang untuk melakukan action. Baik, demikian tentang copywriting. Saya akan bahas lagi tentang
topik-topik tentang digital marketing atau tentang dunia usaha di episode-episode atau video-video berikutnya. Sampai jumpa.